Kekaisaran Romawi Timur atau yang dikenal juga sebagai Kekaisaran Bizantium adalah sebuah kekaisaran yang melanjutkan kedaulatan Kekaisaran Romawi yang berdiri pada sekitar abad ke-4 Masehi. Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Setelah berdiri selama lebih dari 10 abad, Kekaisaran Romawi Timur runtuh pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi setelah dikepung dan dihancurkan oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah yang dipimpin oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Bagaimana sejarah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dari berdiri, berjaya, dan runtuh? Mari kita bahas bersama Sejajar Arab. Jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendukung kami agar bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Gak ada ruginya kok kalian subscribe. Para ahli berbeda pendapat terkait kapan mulai berdirinya Kekaisaran Romawi Timur. Ada yang menyebut pada era kekuasaan Diokletianus, yaitu Kaisar Romawi yang berkuasa pada periode tahun 284 Masehi sampai tahun 305 Masehi. Ada pula yang meyakini setelah Kekaisaran Romawi dibagi menjadi dua, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur pada masa kekuasaan Theodosius I antara tahun 379 Masehi sampai dengan tahun 395 Masehi atau setelah kematiannya yaitu pada tahun 395 Masehi. Pendapat lainnya menyebut bahwa Kekaisaran Romawi Timur resmi berdiri pada tahun 476 Masehi setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh di masa pemerintahan Romulus Augustus yang berkuasa dari tahun 475 Masehi sampai tahun 476 Masehi. Akan tetapi, mayoritas ahli berpendapat bahwa awal mula kekuasaan Romawi Timur adalah ketika Kaisar Romawi, yaitu Konstantinus Agung, memindahkan ibu kota dari Nikomedia di Anatolia ke Bizantium, yang kemudian diubah namanya menjadi Konstantinopel pada tahun 330 Masehi. Pemerintahan Roma di barat mengalami keruntuhan pada tahun 476 Masehi, usai dikalahkan oleh orang-orang barbar yang dipimpin oleh Odoacer. Sementara Kekaisaran Romawi Timur justru semakin makmur dan tidak tersentuh oleh serangan dari manapun karena lokasi geografisnya. Selain itu, Kekaisaran Romawi Timur mampu melakukan kontrol lebih besar atas sumber daya ekonomi kekaisaran dan lebih efektif mengumpulkan tenaga yang cukup untuk memerangi invasi. Pada tahun 410 Masehi sampai 413 Masehi, dibangun tembok Todosian yang membuat Konstantinopel mampu menahan serangan dari laut dan darat. Wilayah yang dikuasai pada awal pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur meliputi Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Kekaisaran Bizantium mampu berkembang pesat karena memiliki pelabuhan penting yang menghubungkan perdagangan antara para pedagang barat dan timur. Kaisar Justinian I yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 527 Masehi adalah penguasa besar pertama Kekaisaran Bizantium. Selama tahun-tahun pemerintahannya, wilayah kekaisaran mencakup sebagian besar tanah di sekitar Laut Mediterania setelah pasukannya menaklukkan bagian dari bekas Kekaisaran Romawi Barat, termasuk Afrika Utara. Kaisar Justinian juga mereformasi dan mengkodifikasi hukum Romawi, menetapkan kode hukum Bizantium yang nantinya bertahan selama berabad-abad
dan membantu membentuk konsep negara modern. Setelah kematian Justinian, Kekaisaran Bizantium telah menjadi negara terbesar dan paling kuat di Eropa. Selain itu, banyak monumen besar kekaisaran dibangun di bawah Justinian. Salah satu yang terkenal adalah Hagia Sophia. Sepanjang 1000 tahun pemerintahannya, Kekaisaran Bizantium terlibat dalam banyak peperangan. Selama abad ke-7 Masehi dan abad ke-8 Masehi, serangan dari Kekaisaran Persia dan dari Slavia dikombinasikan dengan ketidakstabilan politik internal dan regresi ekonomi sempat mengancam kekaisaran. Ancaman baru yang bahkan lebih serius muncul dari kalangan umat Islam yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah pada tahun 622 Masehi. Meskipun Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi, perjuangan dilanjutkan oleh khalifah penerusnya pada tahun 634 Masehi. Ketika tentara Muslim memulai serangan terhadap Kekaisaran Bizantium dengan menyerbu Suriah. Akibat serangan umat Muslim, Kekaisaran Bizantium kehilangan wilayah Suriah, Mesir, dan Afrika Utara. Pada abad ke-11 Masehi, meletus Perang Salib yang melibatkan pasukan Kristen Eropa melawan umat Muslim. Ketika bangsa Turki Seljuk dari Asia Tengah menyerang Konstantinopel, Kaisar Alexius I meminta bantuan ke barat menghasilkan deklarasi perang salib oleh Paus Urbanus II di Clermont, Prancis, yang menandai dimulainya Perang Salib I. Selama beberapa dekade berikutnya, Kekaisaran Bizantium terlibat dalam Perang Salib ini. Bencana melanda ketika tentara Salib IV menjarah Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi. Bahkan menjelang abad ke-13 Masehi, ekonomi negara yang dulunya begitu perkasa menjadi lumpuh akibat peperangan berkepanjangan. Setelah melakukan segala upaya untuk bertahan, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Turki Utsmaniyah pimpinan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Kaisar Konstantinus XI tewas dalam pertempuran hari itu. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, setelah tentara Ottoman menyerbu Konstantinopel, Mehmed II dengan penuh kemenangan memasuki Hagia Sophia. Jatuhnya Konstantinopel tersebut menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang telah berkuasa selama lebih dari 10 abad.